Demokrasi di Indonesia sering disebut sebagai demokrasi Pancasila, yang berarti pelaksanaan demokrasi disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di Indonesia, demokrasi bermakna kekuasaan ada di tangan rakyat. Di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpendapat, memilih pemimpin, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan penting. Namun, demokrasi di Indonesia bukan sekedar pemilu 5 tahunan, tapi juga mencakup semangat musyawarah untuk mufakat, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Dengan memahami konsep demokrasi Indonesia, kita dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa Indonesia. Gen Z yang tumbuh di era digital dengan akses informasi yang cepat menjadi generasi yang lebih kritis, terbuka, dan peduli pada isu demokrasi. Mereka aktif menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat, mengawal kebijakan, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Meski begitu, tantangan bagi Gen Z dalam berdemokrasi juga sangat besar, seperti penyebaran hoaks dan polarisasi di media sosial. Namun, dengan literasi digital yang baik, Gen Z dapat menjadi pilar demokrasi masa depan, menjaga nilai-nilai Pancasila, dan memperkuat persatuan bangsa. Halo teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa di AKS tentang pemahaman demokrasi di Indonesia. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya dulu nggak? Oh boleh Kak, nama saya itu Yaki Ferdiansyah Nasution, mahasiswa Akademi Kesehatan Sumeneb. Oke, mau tanya-tanya dulu ya. Oke, menurut kakaknya sih apa arti demokrasi bagi generasi Gen Z saat ini? Demokrasi ya. Menurut saya sih Kak, demokrasi itu tentang kebebasan berpendapat sih kayaknya. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya kalau di sekarang itu kayak pemilu mungkin. Oke Kak, makasih ya. Boleh minta waktunya? Boleh Kak. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Nova Budi Prayogo, mahasiswa AKS. Apakah menurut kakak suara Gen Z masih didengar demokrasi Indonesia ini? Kadang iya, kadang enggak sih Kak. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Realitanya keputusan besar itu masih berada di tangan orang yang lebih tua daripada kita-kita yang masih Gen Z ini. Oke, terima kasih ya Kak. Baik Kak. Oke Kak, jadi kita minta waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalan dulu ya Kak. Nama saya Sirwani Luceniago dari Prodi 3 Farmasi. Dan selanjutnya silakan Kakak untuk perkenalan. Saya Firza Rakiel Jalik dari Prodi 3 Farmasi juga. Oke, jadi pertanyaannya ini menurut Kakak gimana nih
cara yang efektif untuk Gen Z untuk bisa ikut berperan dalam demokrasi? Menurut saya, Gen Z itu gak harus jadi politisi dulu. Mulai dari hal-hal kecil seperti nyoblos waktu pemilihan, ikut diskusi sosial, jadi volunteer kegiatan politik, atau edukasi teman-teman via media sosial tentang hak-hak warga negara. Oke, terima kasih untuk jawabannya ya Kak. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih dari teman saya, yaitu Windy Marita Rantikasari. Dipersilahkan. Oke, menurut kakak nih, harapan kakak tuh tentang demokrasi Indonesia ke depannya itu seperti apa sih? Harapan saya itu semoga demokrasi di Indonesia ini makin terbuka buat semua suara, bukan cuma yang punya kekuasaan atau yang punya uang. Dan semoga makin banyak anak muda yang peduli, kritis, dan mau turun tangan buat Indonesia agar menjadi negara yang adil. Terima kasih ya Kak buat waktunya. Oke teman-teman, segitu aja mungkin wawancara dari kita tentang pemahaman demokrasi di generasi Gen Z. Selebihnya kita mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata ataupun perbuatan. Dadah!